Chapter 13. Pada chapter 13 kecerdasan buatan kita bahas tentang deep learning. Oke. Di deep learning kita menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Oke. Sebelum kita masuk ke algoritma CNN, kita bahas dulu apa itu citra digital. Jadi, citra digital atau digital image itu adalah citra elektronik yang diambil dari beberapa dokumen, yaitu berupa contohnya seperti foto, buku, video ataupun suara. Jadi di sini istilahnya kita merubah proses analog ke digital. Jadi istilahnya semua itu dalam bentuk digitalisasi. Oke, jadi di sini proses di mana merubah gambar dari benda ke dalam data elektronik dapat disimpan dan digunakan atau keperluannya itu disebut dengan proses digitalisasi. Jadi di pengolahan citra ini, di sini intinya itu tiap pixel X atau Y itu menghasilkan citra baru yang sesuai dengan kebutuhannya. Citra adalah bagian dari komponen multimedia yang memegang peranan penting dalam penyajian informasi visual. Contohnya salah satu ini seperti foto. Selanjutnya kita bahas tentang konsep convolutional neural network. Salah satu metode di machine learning dari pengembangan multi-layer perceptron. Oke, jadi ini adalah dari machine learning diturunkan ke deep learning baru ke CNN. Jadi di sini multi-layer perceptron itu yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. Oke. CNN termasuk dalam jenis deep learning atau deep neural network karena dalamnya tingkat jaringan dan banyak implementasikan dalam data citra. Oke, jadi di sini itu masing-masing neuron, pixel dan lainnya itu dihitung multi atau banyak. CNN salah satu jenis neural network yang bisa digunakan pada data image. Salah satunya itu kita untuk mengolah image gambar, kita training. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Salah satunya itu istilahnya untuk pengenalan. Itu apa sih? Siapa sih itu? Jadi, secara garis besar, CNN tidak jauh beda dengan neural network lainnya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Oke. Selanjutnya, CNN digunakan untuk mengklasifikasi data yang berlabel dengan menggunakan metode supervised learning. Yang mana cara kerja dari supervised learning adalah terdapat data yang dilatih, terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari metode ini adalah untuk mengkelompokkan atau klasifikasi suatu data ke data yang sudah ada. Jadi istilahnya dari data lama kita training untuk data baru. CNN sering digunakan untuk mengenali benda atau pemandangan dan melakukan deteksi dan segmentasi objek. Jadi algoritma CNN itu istilahnya belajar langsung dari data citra atau data sebelumnya, sehingga menghilangkan ekstraksi di ciri secara manual. Oke? CNN dapat memiliki puluhan hingga ratusan lapisan yang masing-masing belajar mendeteksi berbagai gambar. Untuk pengolahan citra diterapkan pada setiap citra latih pada resolusi yang berbeda. Jadi contohnya ini seperti gambar di sini ya. Jadi output dari masing-masing gambar yang diolah dan digunakan sebagai input ke lapisan berikutnya. Ini dari model algoritma convolutional neural network. Oke, ini contoh secara umum dari metode algoritma CNN. Jadi pertama itu layer ekstraksi fitur atau fitur extraction layer.
di sini ini seperti gambar dan lain-lainnya, itu letaknya berada pada awal arsitektur, tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang istilahnya terkoneksi. Terus ada layer klasifikasi atau classification layer. Di sini tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh. Jadi di sini itu neuronnya itu terkoneksi dengan lapisan lainnya masing-masing. Jadi layer ini menerima input dari hasil keluaran layer ekstraksi fitur gambar berupa vektor, kemudian ditransformasikan seperti multi neural network. Oke, ini rumusnya untuk penghitungan CNN. Jadi di sini itu kernel dalam CNN selalu bergeser terhadap daerah yang ada pada gambar input. Sedangkan skipping factor merupakan jumlah pixel yang bergeser pada kernel ukuran dari output pada map. Contohnya seperti ini. Oke ya. Ini untuk penghitungannya. Oke, berikut rumus di convolutional neural network. Jadi di sini kernel dalam CNN itu selalu bergeser terhadap daerah yang ada pada gambar input. Ini seperti ini untuk rumusnya. Ini ada ukuran, ada skipping, ada kernel, dan letak layar pada saat proses. Ini contoh ini ya, contoh penggunaan dari polling layer. Ini contoh penggunaan dari full koneksi layer seperti ini ya. Ini istilahnya menghubungkan dari neuron ke layer selanjutnya dan hidden layer. Oke, ini cara kerja CNN ini dari arsitektur. Jadi istilahnya di CNN itu sama dengan algoritma multi layer perceptron. Oke. Jadi masing-masing setiap neuron itu dipresentasikan dalam bentuk 2 dimensi. Oke. Tidak seperti multi-layer perceptron itu yang setiap neuron hanya berukuran 1 dimensi. Ini contoh modelnya. Oke. Ini di sebuah CNN itu terdiri dari beberapa layer. Pertama itu ada convolutional layer. Di convolutional layer merupakan operasi konvolusi pada output dari layer sebelumnya. Contohnya seperti ini. Jadi, konvolusi itu adalah suatu istilah matematis yang berarti mengaplikasikan sebuah fungsi pada output fungsi lainnya secara berulang. Contohnya seperti ini. Ada kernel kotak kuning. Itu pada citra di semua offset yang memungkinkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya itu ada subsampling layer atau polling. Di sini proses mereduksi ukuran sebuah data citra dalam pengolahan citra subsampling juga bertujuan untuk meningkatkan invariansi posisi dari fiturnya. Seperti ini modelnya untuk subsampling. Oke, selanjutnya ada full connect layer. Di sini itu layer yang biasanya digunakan dalam penerapan multi layer perceptron dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Jadi setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data 1 dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah full connected layer. Terus ada juga disebut dengan fungsi aktivasi. Di fungsi aktivasi ini fungsi nonlinear yang memungkinkan sebuah jaringan saraf neuron untuk dapat mentransformasi data input menjadi dimensi yang lebih tinggi
sehingga dapat dilakukan pemotongan hyperlink-nya sederhana yang memungkinkan dilakukan untuk klasifikasi. Ini contoh modelnya. Di sini fungsi sigmod sekarang sudah tidak banyak digunakan dalam praktek karena memiliki kelemahan utama, yaitu range nilai output dari fungsi sigmod tidak terpusat pada angka 0. Sehingga untuk nomor 4 itu jarang dipakai. Itu biasanya kita menggunakan untuk nomor 1, 2, 3 sampai full connect layer. Oke guys, selanjutnya di lapisan-lapisan di CNN itu ada disebut dengan lapisan ekstraksi fitur atau fitur extraction layer. Di sini neuron yang di dalam lapisan ini terhubung pada daerah lokal dari lapisan sebelumnya. Pada convolutional layer merupakan lapisan jenis pertama, dari polling layer merupakan lapisan kedua. Selanjutnya ada lapisan klasifikasi atau classification layer. Pada lapisan ini, lapisan tersusun atas beberapa lapisan dan setiap lapisan tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh atau full connect dengan lapisan lainnya. Oke, terus ada juga hyperparameter. Seluruh JST sebuah parametric model berarti sebuah model yang melakukan fitting terhadap data dengan memodifikasi nilai dari parameter jaringannya. Jadi di sini untuk bobot dan bias itu kita modifikasi untuk jaringannya. Supaya di sini banyaknya parameter pada model, baik parameter internal jaringan maupun parameter eksternal. Oke ya. Jadi di sini itu JST yang disebut parameter adalah nilai bobot dan bias dari layer. Seluruh parameter lain disebut dengan istilah hyperparameter karena keberadaan di luar domain distribusi dari model layer. Oke. Terus ada juga di CN itu perlu TensorFlow. TensorFlow ini digunakan untuk istilahnya perpustakaan perangkat lunaknya. Jadi dikembangkan oleh tim Google Brain dalam organisasi penelitian mesin cerdas Google. Jadi tujuannya di sini adalah sebagai untuk pembelajaran mesin dan penelitian di jaringan saraf tiruannya. TensorFlow kemudian menggabungkan aljabar komputasi teknik untuk pengoptimalan kompilasi. Istilahnya di sini istilahnya untuk mempermudah untuk melakukan perhitungannya. Jadi di TensorFlow itu fiturnya itu pertama itu mendefinisikan, mengoptimalkan dan menghitung secara efisien ekspresi matematis yang melibatkan array multidimensi. Kedua, pemrograman pendukung jaringan saraf dalam dan teknik pembelajaran mesin. Ketiga ini penggunaan GPU yang transparan itu untuk otomatisasi manajemennya untuk memorinya. Oke. Keempat itu adalah skalabilitas komputasi yang tinggi di seluruh mesin dan kumpul data yang benar. Oke. Berikut teoritis tentang CNN. Oke, selanjutnya kita ke bahas tentang prakteknya. Bagaimana sih implementasi CNN untuk mengolah image di RStudio. Oke guys, selanjutnya bagaimana sih penerapan image recognition, deep learning, convolutional neural network di RStudio. Pertama, kita cari image yang akan kita olah. Jadi di sini ini saya menggunakan untuk mengolah data, training data. Jadi menggunakan istilahnya data mobil. Jadi nanti di sini saya membuat itu dua jenis, untuk pick up sama untuk mobil sedan. Oke, masing-masing itu jumlahnya saya buat itu ada 6. Jadi total ada 12. Oke. Terus selanjutnya ini kita buka aplikasi RStudio. Anda install paket
itu install paket keras sama install paket TensorFlow yang tadi, terus install lagi untuk AB image. Ini library-nya setelah diinstal kita jalankan itu paket keras, TensorFlow sama AB image. Oke, seperti ini. Habis itu kita ketikkan search. Ini istilahnya kita untuk mengecek apa sih aplikasi yang sudah kita install di RStudio kita. Oke, ini datanya. Di sini data yang saya olah itu jumlahnya ada 12, itu ada 6 pickup sama 6 mobil sedan. Pertama sekali kita mau memasukkan istilahnya input mobil ya. Jadi saya buat di sini, ini ada CNN, BTM, Akla, Picture, CN mobil sama CNN out mobil. Ini istilahnya untuk saya menyimpan datanya. Oke. Terus di sini saya memasukkan image-nya. Jadi istilahnya di sini ini gambarnya itu kita samain untuk ukuran pixelnya. Oke. Pertama kita ketikkan picture list file, ukurannya saya buat 150, untuk weight-nya sama height-nya itu 150. Terus kita seluruhnya istilahnya dari 12 gambar image itu kita lakukan secara otomatis. Jadi kita pakai logika for i in 1 sama dengan length picture result sama dengan threshold img name picture i image range image ini untuk presesnya, untuk ukurannya. Jadi ini nanti istilahnya dipastiin ke dalam untuk yang outputnya. Jadi ini artinya sudah selesai. Oke, selanjutnya hasil gambar itu kan kita simpan untuk ukurannya kecil. Jadi supaya untuk mudah pengolahannya. Jadi nanti di sini kita setting set WD ini adalah untuk penyimpannya yang sudah kita olah di CNN out mobil. Tadi master gambarnya saya simpan di CNN in mobil. Ini contohnya untuk picture-nya ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, jadi ada 12. Selanjutnya picture-nya itu kita istilahnya panggil di load. Itu picture 2 apply picture red image set picture. Ini nanti kita panggil. Selanjutnya setelah kita panggil itu kita ketikkan dim picture 1. Ini contohnya kita untuk gambar 1. Oke, ini ukurannya. Jadi untuk melihat gambarnya itu display picture 1. Ini contohnya. Selanjutnya kita membuat data training dan testing. Jadi contohnya pada image 1 sampai 6 itu merupakan gambar mobil pick up. Sedangkan untuk 7 sampai 12 itu adalah mobil sedan. Oke, kita melakukan training. Jadi istilahnya yang kita training itu adalah contoh pickupnya kita ambil gambar dari 1 sampai 4. Untuk mobil sedannya itu 7 sampai 10. Sedangkan untuk sisanya kita menggunakan untuk testing. Oke. Di sini itu kita untuk membuat training itu kita create training picture ini 1 sampai 4, 7 sampai 10. Yang seperti yang ini. Terus untuk testingnya itu 5, 6 dan 11, 12. Baru kita klik, kita coba panggil data trainingnya, kita train 5 image-nya ini. Oke. Jadi image datanya ini kita panggil. Ini contoh hasilnya. Jadi kita tampilkan display train 5. Ini yang kita training. Untuk menyimpan hasil training di Microsoft itu kita ketikkan wait.csv train, contohnya yang 5 ini untuk
letaknya. Oke, terus selanjutnya kita tampilkan gambar training berurutan. Ini yang perlu kita ketikkan. Par ini for i n 8 plot trainingnya. Ini pemanggilannya. Jadi untuk menampilkannya kita panggil train combine train x style train 8. Jadi total yang kita training itu ada 8. Jadi 4 pick up dan 4 mobil. Oke, selanjutnya kita tampilkan gambar yang di testing. Tadi yang gambar training, sekarang kita panggil yang testing yang jumlahnya ada 4. Ini hasilnya. Jadi kalau yang di testing 6 ya kita tampilkan 6. Ini sesuai yang ada. Selanjutnya lakukan perubahan susunan dimensi pada gambar train dan tes sesuai dengan urutan dimensi pada CNN. Jadi contohnya itu 4, 1, 2, 3 kita susun. Untuk training sama untuk testing, yang bawah training, testing yang atas training. Oke, selanjutnya setelah selesai baru kita tentukan untuk istilahnya klasifikasinya, yaitu contohnya kita untuk 0 gambar pick up dan 1 untuk mobil sedan. Jadi ini contoh pemanggilannya. Oke. Setelah itu baru kita melanjutkan untuk istilahnya data target, hasil klasifikasi terakhir. Jadi di sini kita menggunakan library keras dan TensorFlow itu untuk kategorinya. Setelah tadi kita pakainya install, baru kita ketikkan ini. Jadi hasilnya. Jadi secara otomatis dia training itu berurut untuk hasilnya. Jadi ini hasil terakhirnya. Ini untuk training dan ini untuk data testing. Oke, ini berikut contoh sederhana. Thank you for watching.